sudah memberikan anugerahnya bagi kita. Eits, jangan lupa, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa kita andalkan. Ia sudah berjanji untuk memelihara kita anak-anaknya. Nah, kalian jangan takut karena janji Tuhan Yesus itu akan ditepati. Sekarang mari kita mengucap syukur kita pada Tuhan dengan menaikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Cici aja kita semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah online, walaupun saat ini Tuhan situasinya sedang ada pandemi corona, tapi kami masih bisa beribadah online. Dan Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Lausar Eva. Kiranya Tuhan pimpin langsung kami Tuhan, agar boleh memberitakan firman-Mu dengan baik. Dan Tuhan juga berkati kami yang mendengarkan, agar kami boleh duduk diam, mendengarkan serta melakukan firman-Mu. Tuhan, kami juga tadi telah memuji nama-Mu Tuhan, kiranya apapun yang telah kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Hai Dede, Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya pada hari ini? Bertemu lagi dengan Lausar Eva. Ayo, siapa yang kangen sama Lausar Eva? Lausar Eva is back for you. Nah, jadi pada hari ini Lausar akan menceritakan cerita Alkitab yang Lausar ambil pada Kejadian 12 ayat 1 sampai 20 dengan judul Janji Tuhan. Nah, Dede, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Ayo, semuanya duduk yang rapi. Baik, Lausar. Hai, pernahkah kalian merasa kesal seperti anak ini? Dia kesal sebab orang yang berjanji kepada dia ternyata tidak menepati janjinya. Katanya mau belikan es krim, tapi ternyata janjinya itu bohongan. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan Yesus tidak pernah lalai, tidak pernah lupa untuk menepati janjinya. Pada suatu hari, Tuhan berfirman kepada Abram. Begini katanya, pergilah dari negerimu,
dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Wow, berarti Abram akan mendapatkan tempat tinggal yang baru. Tapi adik-adik, Tuhan menjanjikan sesuatu kepada Abram. Katanya seperti ini, Tuhan akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Dan Tuhan akan memberkati Abram dan sanak saudaranya dan keluarganya. Yang ketiga, Tuhan akan membuat Abram masyhur. Artinya nama Abram akan terkenal. Lalu, tahu nggak? Abram tidak bertanya kepada Tuhan. Dia tidak bertanya mau pergi kemana, pergi bersama siapa, membawa apa. Abram tidak, dia langsung saja pergi mengikuti perintah Tuhan. Nah, ia pergi bersama keluarganya, ia tidak menolak adik-adik. Lalu tibalah Abraham di negeri Kanaan. Sampai tiba-tiba kelaparan pun tiba, adik-adik. Nah, mereka sangat kelaparan dan Abram datang ke Mesir untuk bertemu Raja Firaun. Tuhan ingin membuktikan janjinya kepada Abram. Nah, asalkan Abram mau mengikut Tuhan dan mengikut perintah Tuhan. Sampai di Mesir, ia ditinggal di situ sebagai orang asing. Karena Abram takut dibunuh Firaun. Siapa tidak takut dibunuh? Abram pun takut dibunuh. Karena Firaun melihat istrinya yang parasnya sangat cantik, maka yang dibunuh bukan istrinya tetapi Abram, adik-adik. Karena takut dibunuh, Abram meminta Sarai, istrinya, untuk mengaku sebagai adik kandungnya. Tetapi Firaun menyuruh orang untuk mengambil Sarai dan dijadikannya sebagai istrinya. Hati Abram sangat cemas karena dia sangat mengkhawatirkan Sarai istrinya. Tetapi Tuhan benar-benar menepati janjinya untuk selalu menolong Abram. Tuhan lalu menghukum Firaun dan seluruh isi istananya sehingga mereka semua jatuh sakit. Akhirnya Firaun ketakutan dan cepat-cepat mengembalikan Sarai kepada Abram. Nah, adik-adik, Abram diperhadapkan kepada Raja Firaun. Dia pun selamat dan membawa banyak barang makanan di dalam tasnya. Ada makanan pisang, buah, macam minuman juga banyak. Kurang baik apa coba? Pada akhirnya Tuhan menepati janjinya. Abram tiba di tempatnya dengan selamat. Nah, adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Nah, kita tidak boleh takut dengan apapun juga, karena Tuhan selalu menyertai kita, adik-adik. Tetapi, ada tapinya loh, ada syaratnya. Asalkan kita mau mengikut perintah Tuhan, atau mengikut apa yang Tuhan mau. Nah, seperti apa sih contohnya? Seperti ini, yang pertama. Siapa di sini yang kalau tidur sendirian? Biasanya kalau kita tidur sendirian, apa-apa sendirian, kita pasti takut. Seperti, wah takut ada monster, ada hantu. Nanti kalau ada orang jahat, nanti kalau aku lagi tidur tiba-tiba ada yang masuk gimana? Nah, adik-adik gak boleh takut. Karena adik-adik sudah percaya Tuhan. Tuhan akan selalu melindungi adik-adik, menyelamatkan adik-adik, dan Tuhan tidak mau anaknya dalam bahaya. Caranya seperti apa? Caranya, sebelum melakukan sesuatu, adik-adik berdoa. Sebelum tidur, adik berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Dan adik-adik bisa tidur nyenyak dan bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kedua, membaca Alkitab. Karena di Alkitab banyak cara-cara supaya kita bisa diselamatkan oleh Tuhan, dilindungi Tuhan. Ketiga, kita harus rajin memuji Tuhan. Karena dengan memuji Tuhan, Tuhan senang. Tuhan bisa lihat, ini adalah anaknya. Ia akan melindungi anaknya. Ia tidak akan membiarkan anaknya di dalam bahaya. Tuhan Yesus akan menolong
kamu semua adik-adik. Nah, biasanya nih, siapa kalau disuruh Tuhan cuma seperti ini? Atau cuma lip sync doang? Kayak cuma seperti ini? Atau malah ada yang seperti ini, hanya duduk, kalau disuruh berdiri, berdiri. Tidak sungguh-sungguh memuji Tuhan. Adik-adik, Tuhan tahu loh, adik-adik itu serius atau tidak. Tuhan tahu mana yang namanya anak Tuhan. Karena Tuhan sudah melihat bukan dari luar, tetapi dari dalam juga, dari hati adik-adik. Apakah adik-adik sungguh mengikuti Tuhan? Nah, ketika adik-adik tidak sungguh mengikuti Tuhan, berarti adik-adik bukan anak Tuhan. Berarti adik-adik tidak akan diselamatkan dong. Nah, Tuhan juga merawat adik-adik. Seperti apa merawatnya? Nah, ketika adik sakit, Tuhan merawat adik-adik melewati dokter yang bisa memberi adik-adik obat agar adik-adik sembuh. Kemudian ketika adik sedih, adik-adik dapat diberikan Tuhan pelukan. Tuhan berikan adik-adik pelukan dari orang tua. Nah, ketika adik-adik sedang di dalam menulis soal pekerjaan, adik-adik tidak tahu apa isinya, Tuhan bantu melewati pikiran sehingga tugas adik-adik itu dapat dilewati dengan mudah. Nah, Tuhan mencukupkan makanan dan minuman adik-adik dengan melewati orang tua yang masak untuk adik, yang memberikan makanan yang enak, yang sehat setiap hari kepada adik-adik. Adik, dari cerita Abraham tadi, adik-adik harus percaya dengan janji Tuhan. Kita percaya dan harus melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti tadi, itu berdoa, membaca firman Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa. Ayo, seperti doa sebelum tadi, berdoa. Serius ya, ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali. Tuhan, kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, pimpin kami menjadi anak-Mu yang sungguh. Kami menurut setiap perkataan Tuhan kepada kami. Kami ingin menjadi anak-Mu yang nurut perintah Engkau, Bapa. Engkau ajarkan kami selalu agar kami dapat setia mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Engkau Tuhan berkati selalu, Engkau lindungi, Engkau rawat kami selalu bersama keluarga kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, langsung ada hafalan dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9a. Begini firman Tuhan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah, ayo kita baca sama-sama, kita hafal bersama-sama. Ini firman Tuhan. Hitung ya, kasih hitung 1, 2, 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Wah, kalian hebat banget hafalnya. Kok bisa cepet hafal sih? Cici harap kalian jangan lupa ya sama ayat hafalan ini. Dan semoga kalian selalu ingat ayat hafalan ini, bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah lalai dalam menepati setiap janjinya. Nah, sekarang jangan pergi mana dulu, karena sebentar lagi kita mau melakukan aktivitas yang keren. Sebelum itu mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Tuhan kami boleh selalu hidup dalam mengandalkan-Mu, karena kami tahu Tuhan bahwa janji Tuhan selalu ditepati Tuhan. Dan kami ingin berdoa untuk anak-anak yang di rumah
adik-adik, apa saja ya yang dibawa Bapak Abraham dalam perjalanan? Wah, mungkin dia bawa baju, makanan, dan lain-lain. Ayo kita belajar membuatnya. Pertama, siapkan karton dan gambar membentuk tas, atau disebut juga buntelan. Setelah gambar buntelannya jadi, kalian bisa mengguntingnya sampai selesai. Tara! Lalu silakan gambar apa saja isi dari tas Abraham itu. Kalian bisa menggambar semua yang kalian anggap perlu untuk dibawa Bapak Abraham. Bisa baju, sepatu, obat-obatan, topi, dan lain-lain. Wah, seru ya menggambar. Kalian juga bisa menambahkan dengan tulisan Abraham goes to other land, atau dalam bahasa Indonesia Abraham pindah ke tempat lain. Lalu warnai gambar tersebut biar makin menarik. Wah, banyak juga ya isi tas Abraham. Sekarang waktunya kita mengikat tasnya dengan tali. Kalian bisa mengikatnya dengan benang atau dengan benang wol. Jadikan tasnya. Wah, keren. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.